Bismillahirrahmanirrahim. Awake niki insyaallah sakniki bahas sinau hadis nomor 8 saking riwayatipun sahabat Jabir bin Samurah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasik pembahasan pengadeke Kanjeng Nabi secara fisik, belum secara akhlak, secara keseluruhan, tapi tasih secara fisik kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita pilih riwayat yang sahih nggih. At-Tirmidzi itu perawi-perawinya thiqah. Thiqah itu kuat dalam hafalan maupun dalam berpegang teguh terhadap syariah. Artinya mboten gampang melakukan negatif. Itu orang-orang yang thiqah, kuat dalam hafalannya. Maka rata-rata hadisnya yang diriwayatkan oleh orang-orang itu tadi sahih, minimal hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bilumi fi darini amin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fami ashkalal aini manhusal aqidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kula sebataken riwayat saking sahabat Jabir bin Samurah. Kanjeng Rasul niku mempunyai mulut yang melebar, artinya mboten nyapis ngoten nika, mboten sampai kadang-kala wong Jepang di liveni tengah itu sampai kayak mencucu. Mboten. Itu Rasulullah sedikit lek wong melebar niku insyaallah biasane lebih manis, biasane. Napa nggih lebih sumeh mboten. Lebih sumeh. Tahlilan. Dhali al-fami ashkalal aini. Tapi niki lek wonten satu syarah hadis niku melebarnya serasi dengan wajah beliau. Wajah beliau kalau inginan ini kan semi bulat, agak membulat, bulat telur nikah. Itu wajah Rasulullah. Terus lah otomatis mulutnya merahasikan, diserasi akan kalian Gusti Allah. Ashkalal aini, mripatipun melebar, blolok, jadi wong Jawa blolok. Manhusal aqaibi, tumitipun tipis, napa? Gak koyok napa nggih, kentese ansip lah, biyen lek ngarani gak. Hansip kaono saiki pisan. Tetes lebih tipis tumit beliau. Kemudian kira. Oh, masya Allah, subhanallah. Nggih, tumit niku napa niki tungkak. Lah. Tungkai. Niku lho. Aqibal qadam. Bakdone telapak kaki. Nggih, leres niki. Ngapunten. Lek niki sakun. Nah, ini napa betis ya. Betis ini sakun, as-saku. Kalau ini al-aqib, nggih, tumit. Terus qala syu'batun. Oh ngapunten. Lek syu'batun niku palih kelompok. Niki mboten syu'batun, mboten tapi ghairu munsharif, nama orang. Qala syu'batu. Berkata sahabat Syu'bah, loh, kula terusaken mawon. Berkata Syu'bah, qultu li samakin. Aku bertanya kepada sepunten nggih. Lek as-samak. Oh nggih. Lek iwak as-samaku tanpa alif. Ini ki lek terjemah as-simak. Aku bertanya kepada simak perihal pengertian mulut yang lebar. Ma dhali'ul fami
ma dhali'ul fami, apa yang dimaksud dengan lebarnya mulut dari Rasulullah. Bertanya Simak kalau ditanya Simak kalau perihal niku, ia menjawab qala azimul fami, besar bentuk mulut beliau. Qultu ma ashkalal aini, azim temriki kalau wingi kalau wau dipun paringi keserasian, bukan berarti kalau Rasulullah gak wani guyon, gak wani model-model like kita berbicara. Karena beliau lebih melebar itu lebih kesannya itu lebih jelas mulut beliau. Like kalau wau serasi dengan wajah beliau. Qultu ma ashkalal aini, saya juga bertanya, apa yang dimaksud melebarnya kelopak mata tadi, apa melebarnya meripat niku wau. Lolok lek jarong Jawa. Qala tawilu syakil aini. Ia menjawab besar bentuk seimbang dengan raut mukanya, lagi sami kali niku wau. Manahu sul aqidi. Aku bertanya lagi, apa artinya? Oh, ngapunten nggih. Oh, kalau tawilu syakil aini niku kan aku keteleset di terjemah itu. Belahan mata beliau memanjang. Tawilu syakil aini. Tawil memanjang, syakil aininya belahan yang ada di meripat. Terus qultu manahu sul aqidi. Boten berarti koyo napa nika sewipit nyelirit nika kan wonten kok ndek Cina ditambahi ireng ndek kene koyo tuwajem melebar, boten. Tetap dalam yang syarah tadi juga disamakan, serasi dengan wajah beliau, keserasian dari raut muka beliau. Karena nanti dipadukan dengan riwayat yang lain, sama dengan riwayat yang lain. Terus aku bertanya lagi, mana husul aqib, nopo yang dimaksud tumit yang tipis? Qala qalilul lahmil aqib. Beliau menjawab sedikitnya daging dari tumit beliau, jadi sedikit menipis. Ngeten. Maka sing kula matur kala winginane sing di museum teracake Kanjeng Nabi melebar itu, makanya kula mamang. Itu kan ada telapak kaki Rasulullah itu kan ada di museum melebar, kula mamang niku. Soalnya ya mungkin memang kemarin kita bahas, mungkin memang betul itu, cuman kadang-kala tanah berlumpur atau tanah yang berdebu sehingga ketika diinjak melebar. Lah ini yang tidak dirubah oleh sahabat ketika keringnya berlumpur tadi. Terus kita lanjutakan. Yang jelas beliau ketika dikatakan dhali'ul fami, dari lebih besar mulut beliau itu lebarnya dalam kelayakan pantase dari raut beliau yang agak membulat. Terus dikatakan bulat napa blolok azim napa, Allahu Akbar. Yang tadi dikatakan ashkalal aini, meripatipun Kanjeng Rasul itu terkesan bolok lebar ngoten. Dikatakan seperti apa? Itu lebih melebar dalam syakil aini, lebar dalam kelopak itu tadi. Jadi belahan meripatipun panjenengane Kanjeng Rasul, belahan meripat ini kan berarti ketika telakupan ngeten iki, telakup ngeten iki kan belahan. Nah, belahan ini beliau lebih melebar. Syakil aini, belahan meripatipun iki. Itu jadi lek melek ngoten ketok blolok krana lebih lebar ketika membuka dalam kelopaknya. Diriwayatkan oleh Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna, nggih leres. Juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Oh, Simak bin Harb nika wau tabi'in berarti. Lala shawab. Nomor 9. Niku pokoknya intinya beliau dalam pandangan kita
dari wajahnya itu mulut beliau nggak nyatis menciut ngene iki, terus meripat beliau nggak, ya sampean bisa bayangkan itu tadi, terus tumit beliau seperti itu. Tapi beliau sudah didhawuhkan kemarin nggak tinggi amat juga nggak pendek. Katinggai guyonan ini gak wani bi, engko balik bahaya, gak bahaya tah bahaya bali. Nggih sih. Nomor 9. Soalnya keliru apresiasi kita rodok resiko Rasulullah. Nah, resikonya di mana? Ketika nggak leres mangke Gusti Allah sing mboten remen. Dalam sebuah riwayat yang masih bersumber dari Jabir bin Samurah diungkapkan, ra'aitu Rasulullah fi lailati idhyanin. Aku mirsani Rasulullah pada pas bulan purnama. Idhyan itu bukan Lailatul Badri tapi Lailatul Idhyani. Aku waktu itu kepirsanan Rasulullah pas mirsani dewi sahabat Jabir bin Samurah tadi ndawuhno nang para tabi'in, aku tahu mirsani Rasulullah pas di malam Lailatul Badri, di malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra, niki sami kali sing sadurunge. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Faja'altu, maka aku menganggap, tak fahami betul. Faja'altu anzuru ilaihi, aku melihat beliau, wa ilal qamari, dan aku juga melihat ke bulan. Mari aku mirsani Rasulullah, tak pas waktu, kalau padang pasir kan malam ya semalam kan gitu. Ketika beliau kadang nggak ono aral melintang, artinya nggak ono dedaunan sing pohon tinggi. Nah itu sahabat Jabir mirsani Kanjeng Nabi waktu itu juga mirsani bulan purnama. Falahu indi ahsanu minal qamari. Maka waktu itu kesimpulan saya, ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Ahsanu minal qamari. Ini sama yang meriwayatkan dari hadis yang saat ini kita bahas dengan hadis yang kedua nih, sahabat Jabir bin Samurah. Itu kesaksian betul. Falahu indi, maka pastilah, lam niku lam takkid temriku. Falahu indi, pastilah beliau menurutku. Nah itu ahsana minal qamari, lebih baik, lebih bagus pengateke. Karena kalau dilihat dari sisi fisik, bulan itu fisik, berarti ini hadis tentang fisik. Itu keterangan nomor 12, hadis yang semakna dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi bab adab. Oh nggih, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu an dikemukakan, kula niki lek niku apresiasi panjenengan piyambak Kang. Kula niki sering niki pemanggih kula. Bulan itu ketika kita melihat bulan ini termasuk saksi yang melihat Rasulullah. Karena matahari kan ditutup oleh mendung kalau matahari. Karena Rasulullah setiap berjalan kan dinaungi mendung. Sampai umur 12 mawon dari pendeta Buhairah yang ada di Syam waktu itu, ono kabilah kok ditutno wae karo mendung. Sudah mulai terlihat tanda-tanda itu, apa yang pendeta Buhairah tadi melihat yang ada di kitab-kitab sebelumnya, karena beliau ahlul kitab. Maka itu menjadi tanda pertama dari seorang nabi akhir zaman. Nah otomatis, dan itu banyak riwayat itu tentang Rasulullah ditutno awan mendung ketika siang hari, itu banyak sekali riwayat itu. Bahkan sampai Buhairah tadi, orang pendeta. Tapi kalau bulan kan enggak. Maka bulan niku penyaksi Rasulullah. Lha niku mawon ketika kita melihat purnamane bulan, ayem nang ati niku krasa. Maka niku dawuhe sahabat Jabir bin Samurah, si ahsana minal qamari. Kanjeng Rasul, illahu indi, beliau pastilah
menurutku saat itu adalah ahsana minal qamari, lebih indah dari al-qamar. Ahsan itu lebih bagus. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu an dikemukakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Barra bin Azib, sami kali sahabat Barra, sahabat Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, ini banyak meriwayatkan, sahabat ini banyak meriwayatkan menceritakan tentang fisik Rasulullah. Termasuk ini sahabat Al-Barra bin Azib. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla saifi, karena Rasulullah sangat tegas sehingga ada yang sampai berani menanyakan dari tabi'in itu menanyakan kepada sahabat Barra bin Azib, apakah wajah Rasulullah itu lancap bagaikan pedang, tajam bagaikan pedang? Akana wajhu Rasulillahi mithla saifi, qala la bal mithlal qamari. Sami kali sahabat saderenge niki sahabat Barra bin Azib, sami kali sahabat Jabir bin Samurah wau. Apakah wajah Rasulullah itu lancip bagaikan pedang? Al-Barra menjawab, tidak, wajah beliau bagaikan rembulan, mithlal qamari. Dua sahabat, berarti dua riwayat yang berbeda. Wis beres. Artinya nanti para ulama menyimpulkan dari banyak riwayat yang sahih tadi. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan perihal jasmani Rasulullah SAW. Abu Hurairah niku pernah jadi sayyidu ahli sufah la'ala salam. Jadi Kanjeng Rasul niku nggak ada penderek di depan teras beliau niku sampai sekarang ada sufahnya. Yaitu bagi kula pesantren pertama dari umat Rasulullah niku namanya sufah. Jadi sekitar 80 lebih wafi riwayat niku nderek Kanjeng Rasul, termasuk Salman Al Farisi, terus Abu Hurairah, banyak sing nderek nodian. Karena banyak para sahabat yang pendatang dari jauh juga, terus kepingin jadi sahabat. Itu sebagian ada yang langsung di teras. Nah, tapi agak jauh, mboten mepet ngeten kali babut tahajud namanya sakniki. Pintu dari makam Rasulullah itu agak jauh, mungkin sekitar 5 sampai 10 meter jarak dari dalemi Kanjeng Rasul. Itu wafiratin Kanjeng Rasul dahar nopo nggih, itu wis yang didahar para sahabat ahlu sufah. Ketika para sahabat Rasulullah ketinggalan daharane sanu, ya wis pokoknya dirakatin di situ. Dan itu nyegat Rasulullah ketika paring piwucal, bagaimana Rasulullah bertindak itu dilihat. Nah, termasuk Abu Hurairah ini pernah jadi kepolone di sufah gitu. Saking apale Abu Hurairah, kula nanti ngaos tunggal riwayat. Abu Hurairah itu apal banget ketika Rasulullah masuk masjid, dipirsani, apal banget. Sampai menjadi sesuatu yang wajib bagi diri Abu Hurairah ketika masuk masjid mesti sikil kanan, mesti kaki kanannya Abu Hurairah. Saking apalin delok Kanjeng Rasul berperilaku. Suatu saat Kanjeng Rasul niku pun mangkat. Tahu-tahu Abu Hurairah niku masuk masjid niku pun mboten wonten Kanjeng Nabi pun dangu mboten wonten. Terus Abu Hurairah masuk masjid niki tahu-tahu nangis niku sampai penyesalan itu, heran para sahabat yang lain. Iki kok ono apa kesusahan model ya apa sampai koyok penyesalannya itu orang-orang yang nangis kalap nih loh kan. Nangis sing sifatnya gak kena dineng-neng koyok arek purik, bocah cilik purik. Nangis pun padahal pun sepuh orang besar. Lah ngoten niku ditangleti akhirnya begitu reda sama para sahabat. Jenengan lah nopo kalau wau susah nopo wonten nopo. Jadi Abu Hurairah, kula niki mantun merasa berkhianat terhadap Rasulullah. Loh, kok aneh? Aku iki mang lali mlebu masjid sikil kiwa dhisik. Nah, karena melihat
bagaimana Rasulullah berperilaku dan membenarkan dari perilaku itu tadi. Berarti Rasulullah nggak tahu ketelisut modelnya gitu, sampai megang teguhnya Abu Hurairah seperti itu. Kok coba Rasulullah, ini bagi Abu Hurairah loh, bagi Abu Hurairah. Kok coba Rasulullah pernah masuk masjid sepisan wae sikil kiwa akan menjadi sunnah, akan menjadi satu perilaku bahwa masuk masjid ada kebolehan bahkan sunnah Rasul sikil kiwa dhisik. Karena Abu Hurairah tidak pernah melihat Rasulullah masuk kaki kiri dulu, sehingga beliau ketika lupa merasa mengkhianati Rasulullah. Itu Abu Hurairah. Jadi bukan berarti kita nopo nggih motonteng, mboten Kang, mboten. Artinya konsistensi beliau sampai menjadi watak niku sing istimewa. Jadi kemuliaan perilaku dalam konsistensi ini sampai tadi watak. Ojo maem tangan kiwa, walaupun sekedar nyekel kerupuk misal, itu kan konsisten. Toh nggak sulit ketika kita pegang tangan kanan. Nah, sami kalih ngoten niku. Itu walaupun ketoke remeh perilaku itu, tapi padha karo istiqomah to Kang. Istiqomah lakon to. Terus kana Rasulullah sallallahu dawe Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu. Oh, ngapunten. Dados khabari kana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu. Rasulullah berkulit putih ka'annama dhi'un min fiddati rajuli sya'a. Ngapunten. Ka'annama mripate. Ka'annama sekedap nggih. Ka'annama dhi'un min fiddatin. Seakan-akan berbentuk dari perak. Lek kalau wingi kan kemerah-merahan dari sahabat yang lain. Lek kula mastani ngeten, kesimpulan kula lek kula wingi. Karena dari riwayat yang lain ada kemerah-merahnya, tidak pucat. Riwayat yang pertama kan gitu, tidak pucat beliau. Kalau Abu Hurairah mengatakan putih beliau itu hampir-hampir kayak seakan-akan perak, berarti bening. Kanjeng Rasul itu kemerah-merahan, tidak pucat, terus bening berarti. Nggih, dhighun ka'annama dhighun min fiddatin. Fiddah itu memang perak. Rajila sya'ri. Beliau rambut beliau ikal bergelombang. Sahabat Abu Hurairah berarti ngapunten nggih kula. Sahabat Abu Hurairah berarti enggak mirsani secara detail, enggak berani. Lek sing kalawengenane kan detail banget. Wis jadi sekilas kulitnya putih koyo bening kayak gitu berarti. Terus beliau berikal rambutnya. Berarti gak wani, padahal itu penderek ndek sufah loh, penderek lalu. Berarti gak menceritakan wajahnya aliful anfi, mimiul fami, nuniul hajib yang seperti di At-Tiba itu sahabat Abu Hurairah tidak menceritakan seperti itu. Nah, ini bagian dari akhlaknya para sahabat dan ketika mirsani Kanjeng Nabi, tapi juga bagian dari kewibawaan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Itu kalau Habib Soleh dulu ketika kula nate ngaos ala Idris itu ndawakan ngeten. Kalau Nabiullah Yusuf itu jamaluhu, keindahan beliau langsung dibiorno ambek pangeran. Tapi kalau Rasulullah jamaluhu ditutup ambek jalaluhu. Keindahan Rasulullah ditutup ambek kewibawaan keagungan Rasulullah. Sehingga para sahabat tadi seperti itu. Seneng tapi nggak berani melihat detail kecuali sahabat-sahabat yang masih muda. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik dan yang lain. Sebenarnya yang kuat mungkin manfaat.